Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wabarakatuh. Ini dengan siswi nama siapa? siapa? Iya, Oke, dari mana? Oke, dari mana? Bapak Jatiarjo. Oke, kelas? Oke, kelas. Dulu. Oke, kelas 10 Oke, ya. kelas 10 ya. Nah, sesuai Nah, sesuai dengan WA yang saya WA yang terima, ya hari ini kita akan belajar tentang gravitasi Newton, ya. Sebelum kita belajar, saya akan share screen dulu materi yang akan saya sampaikan. Nah, ini PowerPoint yang akan saya sampaikan. Kelihatan di HP kelihatan ya. materinya? Kelihatan? Kelihatan Bentar. Tentang peta konsep tentang hukum Newton tentang gravitasi. Masih belum Masih belum kelihatan. kelihatan. masih belum kelihatan. Bentar. Masih belum kelihatan. Bentar ya. Nah, ini. Kelihatan? Kelihatan? Oke. Oke. Saya lanjut ya. Nah, di bab gravitasi Newton nanti ya kita akan belajar tentang ini hukum Newton tentang gravitasi meliputi tentang hukum Newton, hukum Kepler ya. Nah, hukum Newton nanti kita akan belajar gravitasi, gayanya, kemudian medannya, kemudian yang terakhir adalah potensial gravitasi. Ya. Namun nanti yang akan saya sampaikan adalah yang gaya gravitasi dulu. Ya, yang medan gravitasi saya sampaikan minggu depan. Potensial gravitasi juga akan saya sampaikan minggu depan. Ya. Jadi nanti saya akan menyampaikan gaya gravitasi sama hukum ketiga dari Pak Kepler. Ya. Bisa dilanjut? Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, kita akan belajar yang namanya gaya gravitasi. Ya. Kita akan belajar namanya gaya gravitasi. Nah, ini ya. Nah, jadi yang pertama kita belajar yang namanya gravitasi benda titik. Ya. Jadi misalkan ada benda ya. Bendanya ini, bendanya titik mempunyai massa M1 ya. Kemudian ada benda yang kedua mempunyai massa M2 ya. Nah, benda ini saya gambarkan berada pada koordinat kartesius, di mana kalau koordinat kartesius itu sumbu horizontalnya adalah X, sumbu vertikalnya adalah Y ya. Nah, jarak M1 terhadap pusat koordinat itu adalah R1. Jarak M2 terhadap pusat koordinat 0,0 itu adalah R2. Sehingga jarak M1 dengan M2 itu adalah R2 ini dikurangi R1. Nah, teori gravitasi Pak Newton menyatakan bahwa kedua benda itu akan saling tarik menarik ya, saling tarik menarik dengan gaya masing-masing yang besarnya ini F sama dengan G M1 dikali M2 dibagi R21 kuadrat ya. Nah, sehingga benda ini ya M1 ini ditarik oleh M2, M2 juga ditarik oleh M1 itu. Nah, sebelum kita membahas itu lebih jauh, kita bahas dulu rumusnya ya. Jadi F ini saya kasih penjelasan di sini ya. Jadi F itu adalah gaya gravitasi. Gaya di mana satuannya adalah Newton ya. Kemudian kalau M1 itu adalah massa benda yang pertama. Kalau M2 itu massa benda yang kedua. Nah, massa mana-mana itu satuannya adalah kilogram ya. Dalam satuan SI massa itu satuannya kilogram ya. Kemudian
R21 itu adalah jarak benda pertama terhadap benda kedua. Kita tahu bahwasanya jarak itu satuannya adalah meter, ya. Jadi jarak itu satuannya meter. Oke, bisa saya lanjut ya. Nah, benda pertama dan benda kedua tadi, kalau saya gambarkan diagram gayanya seperti ini, ya. Ini kan sama. Ini ada M1, ada M2, ya. Nah, sehingga nanti benda pertama ini ya akan menarik benda kedua akan menarik benda pertama, sehingga benda pertama dan benda kedua ini namanya saling tarik menarik. Nah, saling tarik menarik, ya, saling tarik menarik. Nah, tadi saya kasih contoh, ya. Jadi misal saya melempar batu ke atas. Nah, saya melempar batu ke atas, ya. Maka lama-lama batu yang saya lempar tadi jatuh ke bawah, ya. Nah, batu yang jatuh ke bawah tadi itu disebabkan oleh adanya gaya gravitasi, ya. Jadi misal benda yang saya lempar ke atas tadi saya ibaratkan benda kedua. Kemudian permukaan bumi yang saya injak itu adalah benda pertama, ya. Jadi nanti ada F21 sama F12, gitu ya. Dimana nanti batu tertarik oleh bumi, ya. Begitu juga dengan bumi juga tertarik oleh batu, gitu, ya. Gitu. Jadi menurut Newton benda kedua menderita gaya gravitasi F21 karena tarikan benda pertama, sehingga secara vektor gaya F21 diberikan oleh ini. F21 sama seperti tadi, G dikali M1 dikali M2 dibagi R21 kuadrat. Di sini ada vektor satuannya. Nah, tanda minus di sini ini menunjukkan bahwasannya gayanya sifatnya adalah tarik menarik, ya. Bukan berarti gayanya bernilai minus, ya, tapi sifat gayanya berupa tarik menarik, ya. Begitu juga dengan gaya reaksinya juga minus dengan besar yang sama, ya. Besarnya sama tapi arahnya berlawanan, gitu, ya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, apa bisa saya lanjut? Lanjut ya. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan di awal tadi, saya akan membahas gaya gravitasi sama hukum ketiga dari Pak Johannes Kepler, ya. Nah, saya langsung loncat ke hukum ketiga dari Pak Kepler ini. Coba dilihat slide-nya. Kelihatan? Nah, hukum ketiga Kepler itu menyatakan begini bunyinya. Kuadrat skala revolusi tiap planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari apa? Matahari. Ya. Nah, sehingga TP kuadrat dibagi RP pangkat 3 itu sama dengan C. C itu apa, Pak? C itu adalah ketetapan yang nilainya berbanding terbalik dengan massa matahari. Loh, besarnya berapa? Di buku ada. Ya, jadi nanti kita bisa lihat di buku paket, ya. Nah, jadi TP ini adalah skala revolusi planet. Jadi waktu planet mengelilingi matahari, itu TP. Atau bisa dibilang periode planet mengelilingi matahari. Kemudian RP ini jarak rata-rata planet terhadap apa, Pak? Terhadap matahari. Jarak rata-rata planet terhadap matahari, ya. Nah, kemudian sama dengan C atau konstanta atau tetapan, ya. Untuk lebih jelasnya, hukum ketiga Kepler ini dijelaskan atau dicontohkan dengan contoh soal sebagai berikut. Ya, jadi hitunglah jarak rata-rata planet Mars dari matahari apabila skala revolusinya
666,9 hari planet Mars. Dan 1 hari Mars sama dengan 1,03 hari bumi. Nah, cara menjawabnya, kita harus merubah rumus dasar ini menurut yang ditanyakan pada soal. Karena yang di soal itu ditanyakan adalah jarak. Kalau jarak tadi adalah R, ya, maka kita rubah rumus dasarnya ke R sama dengan, ya. Jadi ini kan rumus awalnya, TP kuadrat per RP pangkat 3 dibagi apa? Dibagi C, ya, sama dengan C. Maaf, bukan dibagi ya. Nah, ini saya kalikan C. Jadi TP kuadrat sama dengan C RP pangkat 3. Nah, yang di soal itu yang ditanyakan adalah RP. Sehingga saya buat RP pangkat 3 sama dengan TP kuadrat dibagi apa? C. Nah, ini kan ada pangkat 3. Supaya pangkat 3-nya hilang, saya akarkan 3. Sehingga RP sama dengan akar 3 dari TP kuadrat per C. Nah, coba perhatikan. Ya, rumus yang terakhir ini sama enggak dengan yang di soal ini? Bentuknya. Sama apa enggak? Sama, ya. Jadi, rumus ini dari mana, Pak? Ya, dari rumus dasar, kemudian kita rubah sesuai yang ditanyakan dengan yang ada di soal, gitu ya. Nah, sehingga kita masukkan, ya. Jadi skala revolusi planet itu kan 666,9, tapi di planet apa? Mars. Kita kan hidup di Mars di bumi, maka kita buat acuan yang ada di bumi sama dengan 1,03, kita kalikan 1,03. Ketemu berapa? 686,9. Ya. Nah, 686,9 ini dikali 24 jam, ya, sehingga ketemu berapa? 16,485,6 jam. Nah, ini ada yang salah ya, dan keliru ya. Jadi ini bukan kurung, tapi sebenarnya ini adalah 1. Ya, di sini 16,485,6 dikuadratin dibagi 76 sekian. Kemudian di akar pangkat 3 ketemu 1,5 SA. SA itu apa, Pak? SA itu adalah satuan astronomi. Jadi jarak bumi dengan matahari itu dinamakan satu apa? 1 SA. Ya, jadi jarak bumi dengan matahari dinamakan 1 SA atau satuan astronomi. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ya? Nah, karena tidak, maka saya cukupkan sampai sini dulu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.